Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang membuat laporan penelitian tindakan kelas atau PTK yang kita fokuskan nanti pada bab 4 dan bab 5, karena pada dasarnya di proposal PTK yang sudah pernah kita buat pada tutorial sebelumnya bisa disimak pada tutorial dengan judul cara cepat membuat proposal PTK ya. Anggap sekarang kita sudah mempunyai proposal PTK-nya. Nah, proposal PTK ini sama dengan bab 1, 2, dan 3 di laporan penelitian tindakan kelas. Ini proposalnya sudah jadi, lalu siapkan template laporan PTK-nya seperti ini. Lalu kita masukkan judul di proposal PTK kita. Tinggal kita copy seperti ini, lalu dipindah di template laporan penelitian tindakan kelasnya ya. Seterusnya nanti diikuti sesuai dengan template ini. Langsung saya ke bab 1 ya. Kalau di proposal tidak ada babnya seperti ini proposal ya, tidak ada babnya seperti ini. Kalau di laporan penelitian itu bab 1 pendahuluan, isinya latar belakang masalah, kita ambil dari proposal PTK, tinggal kita copy seperti ini. Kemudian kita tata sesuai dengan format yang berlaku. Lalu bagian kedua yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah, juga kita ambil dari proposal. Kita paste. Nah, seperti ini. Itu juga cara pemecahan masalah. Oke, seperti ini. Lalu tujuan penelitian. Lalu manfaat penelitian. Silahkan nanti diedit satu persatu supaya lebih rapi. Metode penelitian ini bedanya adalah kalau metode penelitian di proposal itu adalah rencana mau melaksanakan penelitian. Tapi kalau bab 3 di laporan penelitian itu bukan rencana metode, tapi laporan metode penelitian yang telah dilaksanakan. Jadi kalau ada kata akan, hendak ya, itu silahkan diganti telah ya. Jadi penelitian ini telah seperti itu. Nanti silahkan dicek satu persatu, mungkin ada kata atau kalimat yang masih bernuansa rencana, silahkan diganti. Begitu juga pada bagian lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Nah, kalau di sini kan rencananya ya, rencananya selama sekian. Kalau di proposal kemarin
ini silahkan diganti dengan waktu ya, bukan diperkirakan ya, tapi langsung diberikan tanggal, misalnya dengan waktu selama 1 bulan misalnya seperti ini. Nah, lalu penelitian ini bukan akan dilaksanakan, tapi langsung penelitian ini dilaksanakan dalam misalnya 2 siklus seperti ini, bukan beberapa siklus, tapi dipastikan 2 siklus yang dilaksanakan, misalnya begini, yang dilaksanakan pada tanggal misalnya 25 misalnya ya, kita lihat tanggalnya. Misalnya 25 Desember 2024 untuk siklus 1. Misalnya tanggal dan tanggal misalnya 3 Januari 2024 untuk siklus 2. Nah, ini silahkan diisi sesuai dengan yang benar-benar telah dilaksanakan. Nah, ini bedanya. Begitu juga bagian-bagian yang lain, silahkan disesuaikan. Jika ada kata hendak, akan ya, atau diharapkan, itu silahkan diganti. Dan seterusnya, ini bab 3 sudah selesai, metode penelitian. Sekarang kita pada intinya, yaitu bab 4 dan 5. Nah, sekarang kita fokus pada isi bab 4 ya, yaitu gambaran objek penelitian, hasil penelitian, dan di bagian akhir ada pembahasan. Di sini sudah saya siapkan promnya atau instruksinya terkait dengan bab 4 hasil dan pembahasan. Pada bagian A, gambaran objek penelitian. Ini memang idealnya jangan ngarang atau meminta tolong kepada ChatGPT, karena ini data asli, silahkan disesuaikan. Ini contoh saja, promnya seperti ini. Buka ChatGPT-nya, lalu dipaste di sini. Nah, nanti silahkan sesuaikan dengan kondisi yang ada di lembaga masing-masing. Kita enter. Ya, sebaiknya dalam menyusun gambaran objek penelitian jangan poin per poin, kalau bisa dalam bentuk paragraf semua. Jadi tinggal kita perintahkan ubah menjadi bentuk paragraf semua. Kita klik enter. Nah, ini silahkan dikembangkan sendiri. Ini hanya contoh saja ya, semuanya jangan langsung di copy seperti ini, karena ini adalah data yang pasti tidak bisa dikarang. Ini contoh saja seperti ini ya, lalu diedit sedemikian rupa supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita membuat hasil penelitian poin 1, yaitu kondisi prasiklus. Oke. Kita lihat promnya seperti ini. Ini adalah laporan penelitian kondisi prasiklus. Kita copy. Nanti silahkan yang saya tandai kuning ini dirubah sesuai dengan judul dan kondisi masing-masing. Kita paste di sini. Oke. Buatkan hasil penelitian PTK ya, kondisi prasiklus, lengkapi dengan tabel rekap nilai 20 siswa ya. Ini karena siswanya 20, misalnya dilengkapi dengan inisial atau dengan nama-nama siapa disebutkan boleh ya. Kemudian tentang judulnya silahkan dipaste di sini. Kita klik enter. Ini adalah hasil kondisi prasiklus ya. Ada hanya 2 paragraf.
Mungkin kita perintahkan saja supaya lebih detail. Tolong kembangkan menjadi misalnya 4 paragraf dengan tabel yang tetap. Tabel yang tetap, karena tabelnya tetap, hanya mengembangkan paragrafnya saja. Kita klik enter, kita tunggu hasilnya. Paragraf ini lebih detail daripada yang sebelumnya, maka kita copy saja bagian yang ini ya. Kita pindah atau kita salin ke bagian kondisi prasiklus. Kita paste di sini ya, lalu kita edit seperti biasa. Nah, ini ya, lalu silahkan dibaca. Jika ada yang kurang sesuai, silahkan diubah. KKM ini ya, kalau kurikulum merdeka itu namanya KKTP, bukan KKM. Begitu juga dengan nilai-nilainya, ini nanti silahkan dirubah sesuai dengan kondisi real yang Bapak Ibu laksanakan. KKTP tidak harus seperti ini ya, tidak harus 75, boleh 80 atau 85, disesuaikan dengan kondisi siswanya. Lalu ini dikasih judul ya, tabel 4.1 hasil belajar prasiklus, seperti ini. 4.1 itu artinya tabel ini ada di bab 4 urutan ke-1, jadi seperti itu. Nah, tabelnya juga kita edit, kita rubah. Ini contoh hanya inisial ya, nanti silahkan ditulis sesuai dengan nama siswa masing-masing. Kemudian di border ya, seperti ini. Nah, hasil penelitian prasiklus sudah selesai. Sekarang kita berlanjut pada hasil penelitian siklus 1, dan ini lebih rinci daripada yang prasiklus. Kita lihat promnya seperti apa. Nah, beda seperti ini, dirinci perencanaan siklus 1, pelaksanaan siklus 1, pengamatan siklus 1, dan refleksi. Lalu buka ChatGPT-nya, paste di bagian ini, tempel. Nah, buatkan hasil penelitian PTK siklus 1 dilengkapi dengan tabel rekap nilai siswa beserta misalnya inisial, nama setiap siswa ya, seperti ini. Lalu klik enter. Oke, sudah jadi. Sekarang tinggal kita copy semuanya. Kalau misalnya ada yang mau dikembangkan, silahkan diinstruksikan saja di bagian itu. Tolong kembangkan bagian ini seperti apa, silahkan disesuaikan. Klik salin, masukkan di bagian ini perencanaan, pelaksanaan, pengamatan. Ini kita hapus saja karena ini template atau contoh. Sampai bagian refleksi kita hapus saja semuanya ini. Lalu kita paste di sini, kita paste. Langsung pakai paste ini ya, karena ada tabelnya. Nanti kalau paste pakai yang A, maka tabelnya itu hilang. Jadi paste yang bagian yang ini ya, supaya tabelnya mengikuti. Baru kita edit satu persatu. Oke.
Nah, urutannya kalau ini angka, maka subnya bukan angka, tapi ini huruf kecil atau A kecil. Tinggal kita rubah A kecil seperti ini. Shift Ctrl M ya, supaya geser ke kiri. Lalu bagian ini kita klik Shift Ctrl C. Nah, ini kita blok Shift Ctrl V supaya mengikuti format. Itu juga di yang refleksi, bagian refleksi ini D. Oke, seperti ini. Lalu kita lihat lagi bagian-bagian mana yang perlu diedit atau disesuaikan. Ya, misalnya ini perencanaan mencakup pembuatan. Nah, ini silahkan diganti modul ajar ya, karena kurikulum merdeka. RPP diganti modul ajar. Kemudian mempersiapkan lembar kerja yang lumrah itu peserta didik ya, lembar kerja peserta didik atau LKPD. Oke. Lembar observasi aktivitas guru dan siswa dan seterusnya. Ini silahkan disesuaikan dengan instrumen yang digunakan. Pelaksanaan siklus 1 ya. Pelaksanaan siklus 1 itu yang benar adalah langkah-langkahnya seperti apa ya, langkah-langkah yang diterapkan seperti apa. Nah, untuk lebih detailnya boleh silahkan dijelaskan di sini langkah-langkah mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup. Langsung kita coba ya langkah-langkah rincinya di sini. Pada pertemuan pertama, langkah-langkah pelaksanaan, langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut, misalnya seperti ini. Nah, kita perintahkan saja di ChatGPT tadi langkah-langkah pembelajaran ini, penggunaan kita buat tersendiri di sini ya. Buatkan langkah-langkah pembelajaran, kita paste judulnya tadi, penggunaan media untuk meningkatkan hasil belajar, atau gini, media matching card tentang materi beriman kepada Nabi dan Rasul pada kelas 4 ya, seperti ini. Kita enter atau kita klik bagian ini. Langkah-langkah inilah yang kita masukkan pada bagian pelaksanaan siklus 1 ya. Mulai pendahuluan ini kita copy, kita masukkan di bagian ini. Nah, baru kita tata ya, supaya rapi kita tata satu persatu. Seperti ini langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan pada siklus 1. Jelaskan secara rinci yang benar-benar Bapak Ibu laksanakan. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Karena ini 2 pertemuan, ya. Pada pertemuan kedua siswa melanjutkan pembelajaran yang dengan menyelesaikan soal evaluasi individu dan seterusnya. Ya. Silahkan disesuaikan, bisa 2 pertemuan, bisa 1 pertemuan. Tergantung alokasi waktunya. Kalau alokasi waktunya banyak, maka cukup 1 pertemuan saja. Di bagian akhir siswa diminta untuk mengerjakan asesmen atau evaluasi. Nah, yang ketiga atau bagian C yaitu pengamatan siklus 1 ya. Ini adalah isinya rincian atau rekap hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Ini silahkan disesuaikan ya dengan kondisi real yang Bapak Ibu laksanakan. Ya, tidak harus seperti ini. Yang saya merah-merah ini silahkan diubah, disesuaikan dengan nilai yang sebenarnya.
ini silahkan ditambahi judul tabel 4.2 hasil belajar siklus 1, baru diedit tabelnya seperti tadi. Nah, refleksi siklus ini bagian yang paling penting, yaitu isinya kelebihan, kelemahan, dan revisi. Apa yang perlu direvisi pada siklus 1 ini. Ini boleh silahkan dikembangkan, bisa beberapa poin ya. Ini contoh saja salah satu menjadi 1 poin. Ini siklus 1 sudah selesai. Di sini dijelaskan bahwa berdasarkan hasil refleksi ini ya ditemukan kelemahan-kelemahan. Nah, dari kelemahan ini maka akan dilakukan revisi perbaikan untuk siklus kedua. Ya. Nah, sekarang adalah melaksanakan siklus 2 dengan beberapa revisi yang sudah direncanakan tadi. Nah, silakan buka promnya untuk siklus 2 seperti ini. Kita copy. Lalu buka ChatGPT-nya, kita paste di sini. Buatkan hasil penelitian PTK siklus 2 dilengkapi dengan tabel rekap nilai 20 siswa dengan inisial misalnya setiap siswa. Kalau Bapak Ibu langsung mau menyertakan namanya, silahkan dipaste di sini. Dengan nama-nama silahkan dipaste nama-nama siswanya dengan dipisah tanda koma ya, supaya nanti akan menjadi rekap seperti pada tabel yang tadi ya. Seperti ini tentang judulnya, lalu perencanaan siklus 2, pelaksanaan siklus 2, pengamatan siklus 2. Yang membedakan adalah di bagian ini. Kalau tadi di bagian ini adalah revisi, kalau sekarang ya kita batasi 2 siklus misalnya, maka kita tambahi keberhasilan dan tuntas ya. Kita klik enter atau bagian ini. Hasil penelitian siklus 2 silahkan di copy ya sampai ini, lalu diklik salin. Silahkan dipindah di bagian ini. Ini hanya contoh saja, silahkan dihapus. Paste di sini. Oke. Lalu silakan ditata satu persatu sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Muncul garis seperti ini, tinggal dihapus. Oke. Ini dirubah menjadi huruf A kecil ya, sesuai dengan urutan subjudul ini. Ctrl Shift C, lalu di blok di sini Ctrl Shift V, Ctrl Shift V, lalu di bagian ini Ctrl Shift V. Oke. Sekarang kita tata mulai atas, silahkan dibaca lagi. Mungkin ada yang kurang sesuai, silahkan diubah. Jangan persis seperti ini, tapi disesuaikan dengan kenyataan yang Bapak Ibu laksanakan ya. Nah, karena di siklus 1 tadi langkah-langkahnya sudah dijelaskan secara detail, maka di siklus 2 ya boleh dijelaskan lagi dengan revisi, atau cukup dijelaskan bagian-bagian mana yang sudah direvisi atau diperbaiki. Nah, kita lihat ini nilai-nilainya 18 dari 20 siswa telah tuntas. Nilai rata-rata kelas naik menjadi sekian persen ya, mencapai 90%, maka dikatakan tuntas secara klasikal. Nah, jangan lupa di sini kasih judul
tabel 4.3 hasil belajar siklus 2, ditebelik, pindah ke tengah. Ya, seperti biasa tabelnya silahkan di border, desain border, kemudian ditata yang rapi, ditengahkan, dilebarkan, sama seperti paragraf di atasnya. Ini diganti nama siswa, ya. Kalau bisa ini nama yang real ya, jangan inisial seperti ini, karena ini hanya contoh saja. Oke, bagian refleksi siklus 2 sama seperti tadi, diberi poin dulu supaya rapi. Kelebihan, kelemahan, dan keberhasilan ya, atau ketuntasan. Pembelajaran menggunakan media matching card pada siklus 2 berhasil meningkatkan hasil belajar dan seterusnya. Ini simpulan akhirnya. Maka hasil penelitian sudah selesai. Tahap berikutnya yaitu kita membuat pembahasan. Ya. Pembahasan itu isinya adalah dialog antara temuan dengan teori. Itu yang paling penting. Ini yang saya garisi. Ya, temuan-temuan penelitian tadi didialogkan dengan teori. Coba kita lihat promnya seperti apa. Nah, ini tinggal kita copy. Ini karena di atas sudah ada hasil penelitiannya ya. Jadi ChatGPT ini sudah bisa membaca riwayat yang ada di atas ini. Tapi kalau Bapak Ibu membuat lembar baru ya, lembar baru di sini, maka dia tidak bisa membaca hasil penelitian karena yang akan kita perintahkan seperti ini. Buatkan pembahasan penelitian dialog antara temuan dan teori lengkap dengan EndNote APA style dengan daftar pustakanya berdasarkan hasil penelitian tersebut. Nah, ini harus ada di atasnya. Tapi kalau ini tidak ada atau lembar baru, maka Bapak Ibu bisa melampirkan hasil penelitiannya di bagian ini ya. Jadi hasil penelitian tadi bab 4 tadi ya, bagian ini silahkan di copy semua sampai atas bab 4-nya saja, lalu dibuat di lembar atau disimpan di lembar baru. Boleh dilampirkan di bagian ini, dilampirkan. Baru perintahnya seperti ini, dia akan membaca yang kita lampirkan. Nah, tapi kalau tidak perlu kita lampirkan, di atasnya harus ada rincian seperti ini. Coba kita klik enter. Pembahasannya seperti ini, kita lihat ya. Di sini referensinya masih lama atau referensi-referensi jadul ya. Nah, ini 2012, 78, 69 ini adalah referensi terlalu lama, maka kita perintahkan saja di sini kembangkan menjadi 8 paragraf dan referensinya dari jurnal bereputasi. Misalnya kita ambil 4 tahun terakhir. Nah, biar ini referensi-referensi yang lama-lama ini biar nanti dirubah ya. Ini beberapa paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kembangkan menjadi misalnya lebih banyak lagi, tidak apa-apa, 10 paragraf. Dan referensinya dari jurnal-jurnal bereputasi 4 tahun terakhir. Kita enter. Oke, kalau sudah selesai silahkan di copy semuanya, ini bagian pembahasannya. Oke, sampai sini lalu kita copy, itu kita salin, pindah di template pembahasan. Ini kita hapus, baru kita paste di sini.
kita blok saja semuanya, lalu di copy format. Ya, tadi sudah Ctrl Shift C di bagian yang sudah benar, maka di sini tinggal di blok lalu Ctrl Shift V. Ya, sudah menyesuaikan dengan format yang ada di atasnya. Nah, ini silahkan diberikan poin supaya lebih mudah dipahami. Ctrl Shift C. Nah, seperti ini nanti dihapus ya. Ini ikut format yang ada di ChatGPT tadi, silahkan dihapus, disesuaikan seperti ini. Nah, repository ini silahkan dihapus supaya rapi, isinya hanya paragraf-paragraf saja. Sudah selesai bagian pembahasan. Nah, lalu sekarang kita lanjut ke bab 5, yaitu penutup, yang isinya adalah simpulan dan saran. Nah, kita lihat promptnya seperti apa. Membuat simpulan, karena tadi itu tujuan penelitiannya 2 ya, jadi harus sinkron antara rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan. Rumusannya 2, tujuannya 2, maka simpulannya juga harus 2. Tinggal di copy bagian ini ya, tinggal kita copy karena tadi riwayat chatnya sudah ada di atas ya, tinggal kita perintahkan saja di sini. Buatkan 2 simpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut ya, dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian bolehlah dimasukkan tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitiannya silahkan di copy supaya hasil simpulan yang dibuatkan nanti terarah sesuai dengan tujuan penelitian ini. Nah, seperti ini. Buatkan 2 simpulan berdasarkan hasil penelitian tersebut dan tujuan penelitian berikut. Nah, ini tujuan penelitiannya. Lalu kita klik enter. Oke, sudah selesai. Lalu tinggal kita copy saja bagian ini. Nah, dipaste di simpulan. Ya. Silakan ditata seperti ini. Nah, simpulan tidak perlu dibuat nomor-nomor 1, 2, 3, tidak perlu, cukup begini saja tidak apa-apa karena hanya 2 paragraf. Lalu sekarang adalah membuat saran. Kita lihat promptnya, membuat saran seperti ini. Buatkan saran sebagai tindak lanjut hasil penelitian tersebut. Nah, ini dilengkapi juga, diikutkan sarannya kepada siapa saja. Di copy, dipaste di sini ya. Tinggal kita enter saja. Nah, silakan di copy atau mungkin dirubah ya, terlalu banyak atau terlalu sedikit silahkan diinstruksikan lebih lanjut. Kita paste di sini, lalu baru kita tata. Misalnya saran kepada guru, ini kasih nomor 1. Kemudian saran kepada kepala madrasah atau kepala sekolah, saran kepada peneliti selanjutnya. Nah, ini boleh dikasih poin-poin ya, atau sub-sub lagi biar mudah dibaca. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai saran. Lalu bagian terakhir yaitu adalah daftar pustaka. Ini tidak perlu membuat, cukup dimasukkan
yang ada di proposal Bapak Ibu ya. Kan sudah ada daftar pustakanya, itu tinggal dimasukkan saja dan ditambah daftar pustaka baru yang ada di pembahasan tadi. Tinggal di copy ini yang ada di proposal, di copy, di paste di sini. Nah, seperti ini sudah masuk daftar pustakanya. Dan jika ada daftar pustaka baru seperti hasil pembahasan tadi, silahkan dimasukkan juga. Nah, ini misalnya ada 2 ini, silahkan dimasukkan juga. Salin, taruh di bawah saja dulu, nanti kita sortir sesuai dengan abjad. Di paste ya. Nah, ini diedit supaya rapi. Kalau jurnal maka judul jurnalnya yang miring. Kalau buku maka judul bukunya yang dimiringkan. Ini tinggal diblok karena ini tidak urut ya. Ini Z terus F lalu P, tidak urut. Tinggal diblok saja semua. Lalu disortir pakai ini, yang sort ini klik ya, sort text. Tinggal klik OK. Nah, ini sudah urut. Yang tadi di bawah F, P sekarang sudah pindah di urutannya yang benar. Nah, ini F-nya ada di sini. Oke, sekarang tinggal melengkapi lampiran-lampirannya sesuai yang Bapak Ibu miliki. Misalnya hasil rekapan hasil belajar, kemudian lembar kerja atau hasil asesmennya, silahkan dilampirkan. Catatan, kalau hasil asesmen tidak perlu semua siswa dimasukkan, cukup yang tertinggi dan yang terendah saja supaya laporan PTK-nya tidak terlalu tebal. Nah, ini laporan PTK sudah jadi ya, silahkan disesuaikan dengan kondisi dan siswa masing-masing. Mungkin cukup itu saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.